Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali hari ini saya Rindi Astika Yuliana seperti biasanya menemani teman-teman virtual ngobrol santai bareng dengan Prof Musa. Apa kabar Prof hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Prof. Sehatnya orang tua. Sehatnya orang tua, tapi harus semangat walaupun sehatnya orang tua, jiwanya harus jiwa muda. Gitu ya Prof ya. Oke. Dan jangan lupa teman-teman, saya selalu mengingatkan untuk di-like setiap konten Prof Musa Asari di channel YouTube Musa Asari. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda semuanya, teman-teman, supaya channel ini semakin berkembang. Well, hari ini kita mau ngebahas suatu topik yang cukup hangat gitu dan cukup menarik, terkhusus bagi kalangan-kalangan orang-orang yang sebentar lagi mau purna tugas ya Prof ya. Ya, yang mau purna tugas atau yang mau pensiun, bahkan ada istilah pensiun dini ya, Prof ya. Ada ya pensiun dini, dan apakah semua orang bisa melakukan pensiun dini, Prof? Bisa. Jangan dijawab, nanti akan dijawab oleh Prof Musa dengan sedetail-detailnya, gitu ya. Biar teman-teman penasaran ya, Prof ya. Nah, jadi hari ini topik kita tadi sedikit kita senggol gitu ya terkait pensiun. Siapa takut? Prof Musa jelas tidak akan takut untuk melakukan pensiun, mau pensiun dini ataupun pensiun lebih lambat gitu. Prof Musa tidak akan pernah merasa takut. Kenapa? Karena ternyata Prof Musa selama ini punya tipsnya, punya trik bagaimana sih cara menghadapi pensiun, baik pensiun dini ataupun pensiun sesuai dengan waktunya. Jadi gini teman-teman virtual, kalau kita berbicara konsep pensiun, banyak dari orang-orang yang katakanlah yang ASN begitu atau yang bekerja di sektor BUMN ataupun sektor swasta pasti akan mengalami yang namanya masa pensiun begitu. Macam-macam ya karakter atau level usia pensiun ya Prof. Tidak melulu di apa istilahnya, ada yang pensiun di usia 58 tahun juga ada ya Prof ya. Di usia 60 tahun juga ada, bahkan Prof Musa kemarin di usia 70 tahun pensiun. Artinya kan tidak semua sama waktu pensiunnya begitu ya teman-teman. Namun ketika orang mau pensiun ada kegalauan tersendiri. Banyak penyebab kegalauan itu, salah satu misalkan faktor kesehatan atau faktor finansial semisal, atau faktor rasa ketakutan untuk kembali menyendiri atau kembali sendiri lagi jauh dari lingkungan sosial. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol langsung dengan Prof Musa, bagaimana sih persiapan Prof Musa ketika menjelang pensiun 2 tahun yang lalu. Apakah mengalami kegalauan finansial? Mungkin nggak sih? Gitu ya. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Gimana Prof? Galau nggak masalah finansial kemarin? Ya, kenapa mesti galau? Karena burung yang terbang di atas langit pun masih ada rezekinya. Jadi rezeki itu ngikutin manusia. Dimanapun kita berada, selalu ada rezekinya sendiri-sendiri. Jadi jangan takut dengan pensiun. Takut finansial, maksud saya. Oke. Artinya kemarin ketika Prof Musa 2 tahun yang sebenarnya gini teman-teman, tidak murni pensiun juga ya Prof Musa ya. Artinya masih produktif sampai detik ini. Bahkan hari ini buktinya kita masih berbicara banyak hal tentang keilmuan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Artinya ini dalam hal administratif ya pensiun gitu ya Prof. Tapi kalau dalam hal apa istilahnya secara teknisnya tidak ya Prof ini kan? Tidak, karena masih berlangsung. Karena buat saya pensiun itu bukan akhir segala-galanya, tapi awal segala-galanya. Wow. Karena pada saat pensiun kan kita menjadi manusia yang bebas. Tidak terikat oleh jam waktu ngantor, tidak terikat oleh kewajiban-kewajiban administratif, tidak ada lagi fingerprint. Jadi buat saya ini menjadi awal dari kemerdekaan, dan kita menjadi awal dari kesungguhan untuk menemukan jati diri dan kemanfaatan pribadi. Jadi ini menjadi awal, bukan akhir. Menjadi sebuah gerbong atau pintu awal gitu ya untuk ya kesuksesan, bukan kesuksesan abadi juga ya. Abadi itu hanya di alam baka ya Prof ya. Ya artinya ketika kita ada di muka bumi ini kita akan menapakkan dunia yang baru gitu ya Prof ya. Atau ada istilah gini Prof,
dulu ketika masih aktif bekerja, banyak orang yang menjadi karyawan kan tidak sebebas ketika sudah pensiun. Bahkan sesudah pensiun banyak yang membuat sebuah planning untuk pergi traveling misalnya atau menikmati waktunya bersama pasangan ya. Banyak seperti itu, Prof. Tapi kan kalau mau seperti itu otomatis salah satunya finansial kan harus tercukupi kan, Prof. Tapi kan banyak yang galau, Prof, karena aduh ini bentar lagi saya pensiun nih. Tapi finansial saya bermasalah. Bahkan udah dikejar-kejar pikiran, wah hutang sana sini nih. Ada anak masih sekolah, udah mau pensiun. Anak mau menjelang nikah, udah mau pensiun. Itu kan galau banget, Prof. Nah, Prof Musa sendiri kan tidak galau. Apa karena finansialnya sudah betul-betul safety atau gimana nih, Prof? Ya, mungkin masalah finansial ikut menentukan ya. Karena menjadi tua itu seperti mobil tua. Mobil tua itu perawatannya mahal. Jadi perawatan di usia tua ini biayanya mahal. Bayangkan kalau nggak penghasilannya menurun, biaya hidup masa tua itu tidak makin sedikit. Untuk perawatan kesehatan saja ya, belum yang lain-lain nih. Perawatan kesehatan itu memerlukan dana yang besar. Sebagai contoh umpamanya, ini tentu bukan untuk diperbandingkan. Perawatan kesehatan saya tiap bulan tuh tidak kurang dari 5 juta. Kalau saya ini sandarkan kepada pensiun saya, maka pensiun saya itu hanya habis untuk merawat diri sendiri, merawat kesehatan, belum yang lain-lain. Jadi sebenarnya masa pensiun itu bukan berarti pengeluarannya makin sedikit. Justru pengeluarannya makin banyak. Dan kekhawatiran orang itu, kalau pensiun itu menjadi penghasilannya menurun. Saya kira ini masalah. Ya, kalau orang tua pensiun, kemudian secara materi itu turun drastis, untuk merawat kesehatan saja nggak cukup. Jadi memang menyedihkan. Karena itu menghadapi masa pensiun itu harus lebih kreatif. Di alam yang dia menjadi merdeka kan harus makin kreatif. Kalau dia nggak kreatif pasti akan terjadi penurunan penghasilan. Dan ini akan menurunkan segalanya. Karena kalau orang nggak punya uang, itu segalanya itu menurun kok. Semangat hidupnya menurun. Terus kegemaran hidupnya, hobi nggak bisa disalurkan dengan baik karena butuh biaya. Jadi saya kira ini dilihat dari sini, kalau dia nggak siap, memang pensiun itu masa penderitaan. Dilihat dari sini, ya, karena memang itu jelas kok. Kebutuhan ekonominya saja sudah bisa dihitung lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi memang pensiun itu jangan ditakuti, tetapi jangan sembrono menghadapinya gitu. Karena pensiun ya sudah, dia nggak mikir. Malah itu menjadi masalah yang berat. Karena kalau dia nggak mikir, itu sudah semuanya ikut habis. Nah ini yang perlu strategi ya, bagaimana menghadapi masa pensiun. Karena kebutuhan meningkat, pikirannya menurun, dan kalau dia yang terjadi penurunan ekonomi, penurunan otak, sudah pasti ini akan mempercepat penderitaan yang lebih besar. Jadi harus disiapkan. Betul. Ini masalah serius ya menurut saya, Prof. Artinya gini, kadang orang berpikir ketika sudah menjelang pensiun artinya sudah menjadi orang yang bebas, lepas gitu tanpa ada beban apapun. Tapi analogi Prof Musa hari ini sangat menarik. Orang yang pensiun itu ibarat kata merawat sebuah mobil tua. Artinya kita butuh perawatan yang ekstra. Namanya juga mobil tua ya, Prof, ya, ketimbang mobil baru. Nah, artinya bisa jadi pengeluaran yang kita keluarkan bisa lebih tinggi daripada pengeluaran kita ketika kita masih produktif. Katakanlah seperti itu ya, Prof. Nah, lalu bagaimana sih, Prof, cara kita, ini khususnya yang masih produktif, untuk mempersiapkan itu supaya nanti ketika kita sudah pensiun, tidak shock dengan apa namanya, apapun yang terjadi di masa tua lah istilahnya. Karena pensiun kebanyakan memang ketika sudah mendekati masa tua. Sekalipun ada yang pensiun dini, tapi kan itu tidak banyak begitu ya, Prof. Hanya karena beberapa faktor juga ya ketika memutuskan untuk pensiun dini begitu, teman-teman. Nah,
apa yang harus kami lakukan selaku anak muda saat ini yang masih produktif, masih aktif bekerja, supaya nanti masa depan kami tidak berantakan gitu. Kita siap seperti Prof Musa saat ini. Ya udah pensiun ya, menikmati gitu. Sekalipun katakanlah tidak harus setiap hari misalnya ketemu dengan teman-teman ketika masih bekerja seperti dulu, tapi kan ada hal nilai yang lebih yang didapatkan ketika sudah pensiun untuk mengisi waktu-waktu luang gitu kan, Prof? Ya, betul. Jadi harus dipersiapkan sebelum pensiun itu. Dipersiapkan kegiatannya apa. Mana kegiatan yang bersifat sosial dan mana kegiatan yang bersifat ekonomis. Supaya kegiatan sosialnya masih bisa dibiayai dari penghasilannya. Kalau penghasilannya sendiri nggak bisa membiayai kegiatan sosialnya, kan nggak bisa jalan. Dan kalau orang tidak mempersiapkan, terutama mempersiapkan kegiatan ekonominya, dan kalau pensiunnya itu kecil, itu benar, itu suatu penderitaan. Dan itu jangan main-main, karena kunci pensiun itu tidak boleh berhenti berpikir. Karena kalau berhenti berpikir, itu semuanya turun semuanya. Jadi kuncinya adalah jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti berpikir kreatif. Kita harus selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu. Syukur apa yang diciptakan itu melahirkan pendapatan, penghasilan. Itu akan membuat hidupnya lebih bersemangat lagi. Ya. Tapi kalau pikirannya mati, kemudian dia hanya pasrah saja, sakit nggak diurusi karena biaya ekonominya nggak cukup, itu pasti akan meluruh semua. Semuanya turun, kesehatannya turun, kecerdasannya turun, semangat hidupnya turun, dan itulah saat dimana dia menjalani hidup yang berat. Nah, itu jangan sampai terjadi lah. Jangan sampai terjadi. Nah, semisal Prof ada niatan untuk yang saat ini masih aktif, kira-kira untuk menutupi kegelisahan finansial ini, kita baru berbicara finansial, belum yang lain ya Prof. Adakah jenis usaha? Karena finansial pasti kaitannya dengan ekonomi. Berarti kalau sudah berbicara ekonomi, bisa jadi kita berbicara dunia entrepreneurship kan ya Prof. Nah, artinya usaha apa sih Prof yang bisa salah satu digeluti di masa tua yang ya asik, atau mungkin kita tidak berbicara konteks bisnis di masa tua karena terlalu terlambat. Kalau kita bilang terlambat juga tidak ya Prof ya, tapi paling enggak kita memulai membangun fondasi itu kan sejak kita masih produktif, katakanlah demikian kan Prof. Jadi walaupun tadi saya mengatakan bisa aja Rindi gitu ya, kita memulai bisnis saat ini pensiun, ada modal karena dapat uang pensiun lalu bangun bisnis. Tetapi apakah untuk berlari runningnya sekencang ketika kita masih produktif daripada ketika kita membangun bisnis ketika kita sudah pensiun, kan gitu Prof? Iya, faktornya bukan faktor modal ya. Saya paling nggak suka orang mau menjadi entrepreneur dikembalikan kepada modal. Karena apalagi pensiunan yang tidak pernah mengalami dunia kerja. Dia kerjanya hanya kerja sebagai pegawai negeri, kerja yang tidak mandiri, bergantung pada institusi, bergantung pada birokrasi. Maka bisa jadi modal sebagai pesangon pensiun itu malah habis. Karena dia nggak punya pengalaman bisnis. Jadi itu malah bahaya. Bahaya banget. Bisa terjadi modalnya dipakai untuk bisnis, begitu dia buka bisnis bangkrut dan habis semuanya. Dan habis bangkrut juga pikirannya. Ini yang menjadi masalah. Jadi menurut saya yang perlu diselamatkan itu adalah jangan sampai pikirannya itu pensiun. Kalau pikirannya itu pensiun, seluruh kapasitas dan kemampuan dirinya itu hilang. Ya, dan dia akan jatuh pada penderitaan. Jadi jangan sampai hilang. Jadi ini perlu persiapan yang matang ya. Nah, tentu nanti saya bisa cerita bagaimana saya sendiri, bagaimana memulai. Karena saya juga meskipun ada modal, tapi sama kan, di usia tua itu terjadi perlambatan. Karena usia, perlambatan gerak, perlambatan fisik,
perlambatan kecerdasan. Nah, kalau perlambatan itu terjadi secara masif, keterlambatan itu bisa diartikan berhentinya semuanya hal. Dan itu saya kira pensiun itu bukan akhir segala-galanya, tapi pensiun itu menjadi awal dari segala-galanya. Bagaimana kita membangun sesuatu yang baru di tengah-tengah nilai lebih dari masa pensiun. Itu soal yang tidak sederhana, ya harus dipikirkan betul. Betul. Kalau dipikir-pikir ya, Prof Musa ini kan katakanlah dari sebelum bekerja ya, kan sudah merintis usaha ya, Prof. Bahkan bisa dikatakan bekerja aktif itu sebagai apa? Bukan pekerjaan utama dalam arti bukan penghasilan utama. Penghasilan utamanya Prof kan dari usaha sebenarnya. Sedangkan kalau dalam dunia saat ini ketika bekerja apalagi menjadi seorang akademisi kan bentuk dari sebuah pengabdian dan ada istilah sebuah status sosial gitu. Ngerasa nggak Prof? Sebagai seorang akademisi yang bekerja atau status ASN gitu ya. Itu kan sebagai bentuk, oh ini kalau melihat penghasilan kan sudah besar sebagai seorang pengusaha. Kan kayak gitu kan. Sedangkan kalau pekerjaan seperti misalkan sebagai seorang ASN, ngapunten ya ASN atau misalnya seorang akademisi itu kan sebagai status sosial gitu, atau bagaimana kalau menurut Prof Musa sendiri gitu? Iya, kalau saya sendiri, maksudnya bukan mengejar materi dari itu gitu maksudnya? Pasti enggak. Kalau mengejar materi dari kegiatannya, rasanya berpacu dengan orang-orang yang lebih muda tentu berat. Ya. Tapi kita harus bisa memanfaatkan ketuaan, kalau boleh dibilang menjual ketuaan, ya, ketuaan dalam hal keilmuan, ketuaan dalam hal kearifan, ketuaan dalam hal pengalaman rohani. Ini kan bisa menjadi nilai tambah yang bisa mendatangkan uang, meskipun tidak besar. Tapi ini kan perlu pengelolaan. Ini bisa menjadi besar tergantung pada manajemen. Banyak kan orang-orang yang sudah tua, sudah pensiun, tapi sumber penghasilannya itu berkembang terus karena manajemennya yang benar. Apalagi di zaman teknologi informasi seperti sekarang. Betul. Saya kalau ngomong mamanya, di sini lewat medsos kan jangkauan saya bisa menjadi lebih luas. Iya, betul. Kalau ini dimanage yang baik oleh seorang manajer, taruhlah kalau saya punya manajer itu kan bisa memanfaatkan diri saya untuk menghasilkan uang. Cuma saya belum punya manajer yang andal. Mungkin kalau andal aku mau dimanajeri, mau dijual ketuaannya juga boleh. Itu soal itu. Siapa yang sanggup menjual ketuaannya, Prof Musa? Jadi ini mestinya kita melihat dari sini lalu kita akan mengatakan tadi awal dari segala-galanya. Gitu. Nah, kita harus merumuskan tuh. Awal tadi kehidupan rohani, kemudian menjual kekuatan-kekuatan yang berhubungan dengan kearifan, dengan pengetahuan. Itu harus dimulai dengan dunia baru, dunia yang menyesuaikan. Ya. Nah, kalau ini bisa dibuat, saya kira secara ekonomis tidak terjadi penurunan. Oke. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang ya, Prof. Nah, kalau kita berpikir terkait orang-orang gitu ya, mau menjelang pensiun tadi ya, Prof ya. Kan faktor finansial salah satu faktor yang ya dikatakan bukan faktor utama, tapi itu faktor yang sangat urgent dan sangat berpengaruh walaupun itu bukan faktor yang utama. Lalu faktor kesehatan, tadi juga analogi dari Prof Musa, jelas pengeluaran ketika kita menjelang masa pensiun atau sudah pensiun itu akan lebih besar pengeluaran daripada ketika kita masih produktif. Karena merawat mobil tua itu tidak segampang merawat mobil baru. Kan begitu, karena mencari suku cadang mobil tua itu kan susah payah, nggak gampang gitu, ketimbang dan mahal gitu, ketimbang mobil baru. Lalu yang ketiga, Prof, terkait sosial atau hubungan sosial. Nah, ada beberapa tren ya, Prof, yang pernah saya lihat. Kadang-kala orang itu sebenarnya tidak kekurangan
finansial. Nah, lagi-lagi for example Prof Musa nih. Prof Musa sebenarnya tidak kekurangan finansial nih kalau kita lihat gitu ya. Dan untuk kesehatan beliau sangat sehat, bisa dilihat kan. Tapi mungkin salah satu ada faktor yang dibutuhkan, misalnya faktor sosial. Nah, berbicara faktor sosial kan ketika Prof Musa masih aktif, masih produktif mengajar gitu kan, sering berjumpa dengan teman-teman sesama dosen, sesama guru besar, ketemu tiap hari dengan mahasiswa yang fresh gitu, yang membuat kita semakin awet muda begitu Prof ya, melihat wajah-wajah baru, karakter-karakter, watak-watak baru, membuat kita banyak belajar. Ya kan Prof, seperti itu kan. Tapi ketika sudah pensiun, itu semua berlalu bahkan gone. Kan gitu ya Prof ya. Nah, bagaimana cara Prof Musa mengatasi kerisauan itu, masalah sosial? Apakah Prof Musa merindukan suasana-suasana seperti itu lagi? Atau cara mengisinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang katakanlah nanti ketemu dengan orang banyak. Karena ada istilah begini Prof di dalam ilmu psikologi ya, ada istilahnya efek sarang kosong. Nah, efek sarang kosong ini sering terjadi kepada orang tua kita gitu ya, yang sudah manula, manusia lanjut usia, yang dimana ketika dulu masih muda, masih produktif, anak-anak masih ada di rumah, di dalam rumah begitu untuk bersendau gurau bersama. Tapi ketika sudah menjelang usia pensiun, biasanya anak-anak gitu ya sudah pindah atau tidak tinggal serumah lagi, bahkan sudah menikah, punya keluarga sendiri, keluarga kecil sendiri, membuat rumah menjadi sepi, yang disebut dengan efek sarang kosong. Apakah Prof Musa merasakan itu? Tentu sebagai manusia ada kalanya merasakan seperti itu. Tetapi saya ditolong oleh kemajuan teknologi. Karena saya bisa bersahabat dengan siapa saja dan bisa bicara kapan saja lewat dunia teknologi. Jadi ini menolong sekali ya. Tanpa bantuan teknologi, saya rasa hidup saya sepi. Tapi dengan teknologi yang canggih, saya bisa ngomong kapan saja, bisa mendengarkan apa saja, dan bisa memilih mana yang lebih tepat untuk seusia saya. Dan terasa hidup itu begitu cepat berlalu. Ya, karena kita menggantinya dengan kemampuan teknologi yang ada. Kalau saya sekarang mau telepon dengan teman saya, banyak yang sudah meninggal. Dan saya nggak mungkin lagi, keadaan membuatku tidak bisa lagi berhubungan sosial secara langsung. Tapi dengan teknologi saya bisa ngomong dengan siapa saja, anak yang muda, anak yang sama tua, dengan ruang lingkup yang amat luas. Dan saya bisa menyaksikan apa saja yang menghibur. Ini yang membuat saya nggak kesepian. Ya, tidak efek dari tadi sarang kosong, efek itu sarang kosong tidak begitu menjadi mengganggu dalam hidup saya, karena saya punya ruang kehidupan yang lebih dinamis, yaitu lewat teknologi informasi. Jadi dari situ saya kira tergantung orangnya. Kalau orang itu memang tidak bisa memasuki dunia maya, ya pasti dia akan kosong. Kemudian dia bergantung pada komunitas yang dulu saja, ya pasti efek sarang kosong itu terjadi. Tapi karena ini kita menemukan solusinya, solusi yang kreatif dan solusi yang bisa menghibur, maka saya nggak merasa ada efek yang besar dari sarang kosong itu. Jadi itu kembali kepada orangnya. Jadi karena itu menurut saya kuncinya tadi di berpikir. Berpikirnya jangan sempit. Kalau berpikirnya sempit, ya betul-betul dia akan menjadi korban dari sarang kosong itu. Saya kira itu. Well, Prof, berarti gini, ketika kita berbicara tentang kita yang menjelang masa pensiun gitu ya, tadi kan efek sarang kosong ketika kita juga tidak mau mengikuti perkembangan teknologi seperti yang Prof Musa katakan, pastinya akan mengalami yang namanya efek sarang kosong tadi. Nah, artinya yang mau menjelang pensiun mau nggak mau dong harus mengikuti perkembangan zaman supaya misalkan yang jauh terasa dekat, jangan yang dekat jadi jauh gitu ya, tapi maunya yang jauh jadi dekat. Semisal anak-anak jauh nih tinggalnya ya dengan orang tua, supaya bisa tiap hari ngelihat cucu, bisa video call, kan harus bisa ya Prof ya. Dan kalau Prof Musa saya pikir
Bisa lah ya, yang seperti itu ya Prof. Ya, sederhana gitu ya. Artinya kan tiap hari kalau kangen cucu bisa langsung lihat. Itu kan sangat menghibur ya Prof. Musa. Nah mungkin salah satu yang bisa dilakukan itu ya untuk orang-orang yang mau menjelang pensiun dengan yuk update teknologi supaya nanti kalau jauh dari anak cucu kita tidak terlalu merasa efek sarang kosong tadi. Tapi ada tren juga yang menarik Prof di beberapa negara. Salah satunya tren yang sering terjadi di negara Jepang nih Prof ya. Itu banyak yang sudah menjelang pensiun, bahkan yang sudah pensiun, mereka itu kembali lagi bekerja di tempat ia bekerja dulu ketika masih aktif. Misalnya dengan tujuan supaya ketemu dengan teman-temannya dulu gitu, cuma untuk pengen ngobrol. Mereka tuh nggak kekurangan finansial sebenarnya, tapi karena butuh teman ngobrol aja gitu. Nah, Prof Musa kan walaupun sudah sangat ini ya familiar dengan kecanggihan teknologi, kalau kangen cucu tadi lihat handphone, video call, tapi kan kadang-kadang pengen kan Prof ya ketemu secara langsung, atau kadang-kadang pengen ketemu secara langsung dengan teman-temannya Prof Musa yang masih sehat pastinya, yang masih bisa diajak komunikasi gitu. Itu gimana Prof? Apakah hanya tetap mengandalkan by phone atau yuk sesekali kita reuni ketemu dengan teman-teman gitu? Ya kalau anak cucu kan karena jaraknya kan dekat. Oh iya. Ceper Jogja kan perjalanan 1 jam. Bisa kita lakukan tiap minggu. Iya. Tapi kalau dengan teman-teman kan kita punya grup ya. Iya. Yang hampir 24 jam aktivitasnya luar biasa di grup-grup itu. Ya saya sendiri kadang-kadang kewalahan mengikutinya ya. Kadang-kadang mereka kan kegiatannya itu aja. Iya. Ya, itu juga bisa menolong. Ya, dan reuni setiap tahun sekali masih ada. Iya. Ya, tapi itu untuk hubungan yang sebenarnya nostalgia aja. Karena sudah nggak ada sesuatu yang dilakukan sekarang. Mau jadi bisnis bersama juga sudah nggak mungkin. Jaganya untuk mengulang memori masa lalu aja. Dan itu hanya kebutuhan sebagian kecil lah dari kebutuhan kita. Reminder lagi gitu of the past itu apa sih dulu masa-masa muda gitu. Siapa nih yang paling suka jahil gitu ya. Paling seperti itu ya Prof ya. Terus siapa nih yang paling suka rese gitu ketika masih muda. Dan itu menghibur sekali ya Prof. Ya menghibur, tapi jangan terus-terusan. Oh, kenapa Prof? Bosan, masa setiap hari orang itu ngomongnya kan itu terus. Iya. Mungkin kalau kita baca di WK Group kan capek kita. Nggak ada yang baru. Isinya juga kalau kesah maki sini, maki sana. Gitu. Nggak punya visi ke depan yang konkret buat anak muda. Nggak ada. Diajak ngomong ke situ juga sudah nggak bisa ngikutin. Jadi itu hanya untuk mengisi waktu-waktu pendek saja, ya untuk hiburan aja. Untuk hiburan ya, karena istilahnya ya yang ada di dalam grup itu kan semua mengenang ya masa-masa dulu. Dan kalau konteksnya adalah yuk kita bikin bisnis, itu kayaknya sudah di luar ini ya Prof ya. Maksudnya bukan berarti tidak mungkin, karena tidak ada yang baru di bawah matahari kan gitu Prof, semua bisa kita lakukan, tetapi artinya kan masing-masing lebih ingin melakukan healing untuk hidupnya sendiri kan begitu ya Prof. Kalau memang ada waktu luang, kenapa waktu luang itu tidak digunakan untuk ya katakanlah berkumpul dengan keluarga semisal, atau mungkin kalau kata orang zaman sekarang tuh semakin tua memperbanyak atau memperkencang ibadah, katanya seperti itu ya Prof ya. Paling itu yang akan banyak dilakukan. Nah, ada satu hal yang membuat saya penasaran lagi ya Prof, terkait tadi lagi-lagi finansial dan finansial. Karena walaupun finansial bukan hal yang utama menentukan atau menjadi sebuah faktor utama orang tuh galau ketika menjelang pensiun, tetapi kan finansial itu berperan penting. Bukan utama tapi berperan penting. Karena tadi salah satu yang dikatakan Prof, karena nanti kalau kita berbicara mobil tua itu butuh banyak perawatan. Ini Prof, bukan hanya mobil tua, mobil baru juga butuh banyak perawatan ya Mas Wahyu ya. Butuh banyak perawatan Prof. Misal katakanlah dulu mungkin ya untuk mobil tua itu kan bahan-bahannya lebih kuat, lebih awet. Saya lihat kalau mobil-mobil baru saat ini lecet dikit, tubruk dikit gitu lah, bahasanya udah lecet gitu lah Prof. Apakah itu juga sangat berpengaruh nanti ke masa, misal kalau kita udah pensiun nih, generasi saat ini, generasi saya nih, generasi milenial, lalu di adik saya ada generasi Gen Z nih. Nah, kita kan mobil-mobil baru nih, yang nggak bisa
tubruk dikit lecet gitu. Nah itu bagaimana untuk mempersiapkan mental supaya nanti menjelang pensiun tuh siap gitu. Jadi tadi Prof pernah mengatakan bahwa yang pensiun itu jangan pola pikir atau jangan mental kita kan yang pensiun. Nah itu gimana Prof? Begini ya, pensiun itu bukan berarti kita bergantung karena kita mengalami perlambatan kemudian kita bergantung sepenuhnya pada orang lain. Ya. Kita bergantung pada orang lain boleh, seperti bergantung pada anak. Untuk menemani periksa kan biasanya anak yang paling teliti, paling aware gitu ya. Paling aware, ya. Tapi yang penting buat kita adalah ketergantungan itu bisa kita capai secara ikhlas karena itu keluarga, ataupun karena kita punya kemampuan ekonomi. Kalau ekonominya tidak mengikuti masa tuanya, saya mengatakan bahwa uang itu nomor satu, bukan satu yang dibilang apa uang nomor dua. Saya enggak, buat pensiun itu uang itu nomor pertama. Pokoknya kalau masa tua nggak ada duit itu, wah penderitaannya makin bertumpuk-tumpuk. Kualo tenan gitu ya. Iya, itu malah semangatnya turun. Jadi uang itu perlu. Cuma bagaimana itu dicapai dengan cara menggali produktivitas dirinya supaya penambahan keuangan itu dicapai karena penambahan beban pikiran. Kalau beban pikirannya sudah mandek, ya diajak bisnis nggak mungkin, malah bangkrut. Jadi itu bagaimana menjaga produktivitas meskipun di saat menua. Produktivitas itu jangan sampai menurun. Jadi mesin berpikirnya itu jangan sampai mati. Kalau mesin berpikirnya mati, mati semuanya. Jadi ini yang harus dijaga sebenarnya buat tiap orang. Kalau itu bisa dijaga, maka dia tentu akan punya daya hidup yang lebih panjang. Betul. Jadi uang itu penting. Tanpa uang sudahlah hidup ini susah lah. Semuanya itu kalau dengan uang selesai. Mau butuh apa coba? Betul. Kalau ada uang bisa dipenuhin kok. Ya, sekarang itu tergantung uang. Ya, saya bisa mengeluarkan apa saja kalau uang masih ada. Tapi kalau uang nggak ada, mana ada orang mau melirik orang tua kan? Susah juga. Kalau ada uang kan lumayan lah yang dilirik uangnya nggak apa-apa lah. Tapi kan masih bisa hidup. Ada istilah gini, Prof. Ada uang abang sayang gitu. Nggak ada uang abangku melayang lah. Meskipun sudah tua, kalau banyak uang, banyak yang melirik juga. Gitu. Penting itu uang itu. Ada istilahnya itu sugar daddy, Prof. Nah itu di saat ini tuh lagi ini, Prof, ngetren tuh sugar daddy katanya. Iya, itulah. Itu cita-cita hidup. Kalau Bro Musa ini sugar daddy enggak ya, teman-teman? Ya, nanti dijawab ya di kolom chat. Jangan lupa chat sugar daddy atau enggak. Oke, Prof. Ada hal yang menarik lagi, Prof. Tapi saya minta diberikan, nggak bisa belikan. Oh iya, benar. Itu. Iya, benar. Oke. Sama ini, Prof. Saya penasaran nih, Prof. Kan maunya kita ketika menjelang pensiun ini kan kita udah prepare semuanya. Dalam segi finansial, kesehatan pun kita sudah menjaga kesehatan kita sejak kita masih produktif. Tapi kan disayangkan ada beberapa orang yang menyia-nyiakan masa produktifnya atau menyia-nyiakan masa jaya atau masa keemasannya di mana mereka tidak berpikir, saya kan masih aktif, masih muda, saya nggak perlu berpikir untuk menjadi seorang wirausaha, atau juga jabatan saya di perusahaan tempat saya bekerja atau institusi tempat saya bekerja saat ini sangat menjamin kehidupan saya bahkan sampai saya pensiun. Ada orang berpikir seperti itu. Tapi kan takdir manusia siapa yang tahu, roda terus berputar kan ya, Prof ya. Nah, setelah menjelang pensiun, dia tidak tahu harus bagaimana untuk memulai kehidupan barunya yang tadi Prof katakan bahwa sesungguhnya kehidupan baru itu dimulai ketika telah pensiun, bukan sebelum pensiun. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Usaha apa yang harus mereka lakukan kiranya kalau mereka terpaksa-paksanya merintis usaha setelah pensiun nih, Bro? Iya, saya belajar berusaha di masa pensiun. Iya. Sama sekali bukan usaha yang mengembangkan dari yang ada, bukan. Memulai yang baru. Iya. Saya ini bukan petani. Iya.
Tetapi konon katanya ada pertanian, usaha pertanian yang tidak harus mencangkul. Oh iya. Sehingga fisik saya yang sudah menua itu tidak menjadi masalah. Iya. Lalu pada waktu itu 2 tahun yang lalu menjelang pensiun, saya berusaha di hidroponik. Saya nanam selada. Dan sampai sekarang masih kan di pinggir. Oh iya. Yang di samping di saya belakang ini. pendopo. Iya, terus kemudian saya punya 3 tempat untuk selada. Selada ini bukan untuk mencari uang sebenarnya. Karena uangnya itu sekedar tidak rugi. Sebenarnya kalau kita mau hidupkan ini besar-besaran, tapi terus saya harus bergantung pada kemampuan manajer pemasaran yang bisa menjangkau banyak kota. Jadi ini hanya kegiatan aja untuk iseng saja, asal tidak rugi. Terus saya di CPR saya bikin kebun, di tengah kebunnya itu ada kolam-kolam. Ini sebenarnya membuat kebun dengan kolam dan tanaman buah-buahan itu sebagai tempat untuk jalan kaki pagi hari. Kalau saya jalan kaki di tempat umum, keseimbangan tubuh saya itu mengkhawatirkan. Bisa keserempet sepeda motor yang begitu cepat dia mengejar waktu kerja, lalu saya ingin tidak jadi korban. Terus saya buka kebun sendiri yang saya tanami hidroponik selada, kemudian saya bikin juga ikan, dan saya sekarang juga buka peternakan kambing sama ayam chopper, bekerja sama dengan mahasiswa S3 dari UMS. Biasa bikin usaha itu di desanya dia, di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Nah, saya di sana mulai memelihara kambing, Kemudian di sana juga kita pelihara chopper. Dan alhamdulillah perkembangannya bagus. Pesat ya, Pak. Nah, jadi saya kira kita harus berani mencoba hal yang baru. Meskipun kita tidak menangani sendiri, tapi kita bisa memikirkannya secara langsung. Nah, usaha-usaha kayak gini itu harus dilakukan. Persoalannya adalah kemampuan orang itu sendiri. Bisakah dia memulai usaha yang baru? Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan. Bahkan kita juga sedang merancangkan. Saya bilang sama Rindi, bagaimana Rindi memanfaatkan saya secara ekonomis. Aset yang saya punya apa yang bisa dikembangkan. Itu kan juga salah satu pemikiran kita. Dan kalau itu bisa, saya kira akan buka usaha-usaha baru lagi yang ke depan. Kemudian teman Facebook saya bilang sama saya, banyak pikiran-pikiran Pak Musa yang bisa disosialisasikan lewat ceramah-ceramah reguler. Sangat banyak, luar biasa. Iya, itu bisa. Dan saya lagi minta ketemu sama dia merancang kayak gini. Itu kan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan dunia saya, dengan ketuaan saya. Tapi ada sesuatu yang bisa ditaruhlah dan dalam tanda petik bisa dijual. Nilai bisa menambah. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi yang penting itu jangan sampai mesin otak untuk berpikir itu mati. Kalau mesin otak untuk berpikirnya mati semuanya sudah. Betul sekali. Nah, ini harus dijaga. Orang boleh tua tapi pemikirannya harus tetap cerdas. Jangan pikirannya mungkret. Kalau otaknya mungkret, waduh mungkret segala-galanya. Nggak boleh. Ya, Prof. Iya, jadi harus kuat terus secara pemikiran. Ya, mungkin fisiknya nggak sekuat Wahyu lah. Saya kalau suruh berkelahi sama Wahyu pasti kalah. Tapi cobalah kalau kita berpikir saat masih tetap melewati Wahyu lah. Iya, kalau yang berperang pikiran gitu ya, Prof. Jauh gitu melintasi gitu ya, Prof ya. Jadi itu, jadi masih banyak yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tua dan itu bisa menjaga seluruh tadi yang efek sarang kosong itu bisa diatasi oleh karena kemampuan berpikir dia yang jaringan berpikir, kemampuan berpikir
dan beberapa program yang mengembangkan pikiran itu masih banyak yang dilakukan. Cuma ini nggak dilihat, sehingga seakan-akan nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Iya, benar. Jadi saya kira orang-orang tua seusia saya sudah 72 lebih, jangan sampai kehilangan produktivitas. Harus pikir terus. Usahakan minta tolong sama Tuhan supaya kecerdasannya itu nggak hilang. Betul, betul. Dan kita bisa melihat peluang-peluang bisnis yang ada. Betul. Karena kehidupan ini sebenarnya memberikan peluang bisnis kepada siapa saja yang mau. Betul. Tinggal manusianya sendiri. Jadi saya kira orang-orang yang sudah tua pensiun bukan akhir segala-galanya, tapi awal dari segala-galanya. Mulailah dengan cara berpikir kreatif, berpikir cerdas. Jadi itu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita ngedengerin tadi statementnya Prof. Musa yang mengatakan bahwa sebenarnya awalnya mendirikan bisnis hidroponiknya tuh iseng gitu ya. Tapi kalau orang kreatif dan inovatif itu iseng-isengnya tuh berduit teman-teman ya. Artinya isengnya tuh ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya jadi finansial. Artinya kalau orang yang kreatif tadi yang saya katakan ya Prof. Jadi tidak melulu ilmu yang kita miliki itu hanya bertumpu pada hal-hal yang ya udah selesai di hal-hal yang teknis, tetapi bisa punya kemaslahatan untuk orang banyak. Tadi kan Prof mengatakan kerjasama dengan mahasiswa S3 untuk mendirikan sebuah bisnis peternakan ayam tadi, ayam chopper dan kambing, dan ternyata bisa berkembang. Dan saya pikir dan kita semua berpikir itu adalah salah satu bisnis yang bisa digeluti oleh mereka-mereka yang mau menjelang pensiun begitu ya Prof. Ya, bisnis yang sejenis itu juga masih banyak. Banyak sekali ya Prof. Iya. Dan ada mungkin ketakutan orang-orang, dan tadi sudah dijawab oleh Prof. Musa bahwa wah saya itu tidak punya basic menjadi seorang petani. Prof. Musa bahkan tidak punya basic sama sekali menjadi seorang petani, bahkan bermimpi untuk mencangkul kebunnya sendiri yang begitu luas begitu ini ya pun nggak terlintas. Tapi karena kreativitas saat ini kita menjadi seorang petani nggak harus mencangkul. Benar nggak Prof? Yeah. Tadi Prof. Musa mengatakan bahwa kita bisa memulai dengan melakukan tanaman hidroponik dan itu tidak butuh banyak tenaga, bahkan itu dapat dikatakan lebih efisiensi dan efektif ya Prof ya untuk kita lakukan, dan itu sangat menarik dan itu bisa sangat-sangat menghibur. Nah, ada hal yang sangat menggelitik di hati saya tadi Prof, terkait Prof mengatakan, Rindi saya itu membangun tanaman hidroponik, lalu ada kolam ikan di rumah saya untuk meminimalisir ketika saya berolahraga tidak di jalan umum yang dapat meresikokan diri sendiri. Nah, itu juga menarik. Menariknya di mana? Itu membuat orang terinspirasi ya Prof untuk menjaga kesehatan, ya kan? Orang-orang tua atau orang-orang menjelang pensiun kan berpikir, wah gimana nih kegalauan terkait kesehatan, itu bagaimana cara menjaga kesehatan? Kan sederhana. Prof. Musa tadi berpikir, ya udah kita tetap olahraga, dan olahraga ternyata nggak mahal-mahal amat kok selama kita mau berkreativitas. Buktinya Prof. Musa mendirikan tempat olahraganya sendiri sambil memelihara atau menjaga tanaman yang tadi ujung-ujungnya mendatangkan finansial, kan begitu ya Prof ya? Ada sebuah cerita nih Prof, saya mau sharing dengan Prof Musa. Beberapa kali saya berjumpa juga dengan teman-teman, saya sebut teman-teman karena teman kuliah gitu Prof, walaupun dalam segi usia jauh berbeda gitu. Dulu waktu saya ngambil studi magister psikologi, saya pernah sekelas dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak bahkan yang sudah pensiun Prof. Jadi bapak-bapak itu udah pensiun, sudah purna tugas. Saya tanya, kenapa sih S2 lagi gitu? Supaya nggak mudah amnesia katanya, supaya fresh dan selalu ketemu dengan orang-orang banyak. Dan ibu-ibu juga ada pada saat itu. Dia udah istilahnya wira swasta, begitu usianya pada saat itu udah mau menjelang 60 tahun. Dan menjadi teman saya kuliah juga. Sama, alasannya supaya selalu produktivitas seperti yang Prof katakan. Lalu kemarin ketika saya ngambil studi S2 ilmu pemerintahan, Prof ketemu lagi dengan teman beliau adalah kepala sekolah dan sebentar lagi informasinya juga mau pensiun. Dan dia sudah pernah mengambil S2 juga. Saya tanya, kenapa S2 lagi? Ya supaya selalu aktif dan produktif. Artinya sebenarnya kalau kita berbicara usia itu bukanlah sebagai halangan ya Prof untuk kita terus berkembang. Ya kan Prof, benar ya? Tapi tergantung bagaimana mindset kita ya Prof ya, menatap atau melihat masa depan. Karena tadi Prof lagi-lagi mengatakan pensiun itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan pintu gerbang
awal yang baru untuk kita meraih kehidupan. Nah, ada hal lagi Prof yang menarik. Ada kegalauan orang ketika mau pensiun, itu ketakutan, wah nanti anak-anak saya udah nggak mau merawat saya, bahkan ketakutan nanti dimasukkan ke panti jompo dan lain sebagainya ya Prof. Nah, Indonesia kan masih belum dikatakan, masih tabu lah ya panti jompo. Nah, itu bagaimana persepsinya Prof terkait panti jompo bagi orang-orang tua yang nanti setelah tua masuk ke panti jompo supaya tidak merepotkan anaknya atau anaknya supaya tidak direpotkan. Karena ada tren yang di saat ini orang-orang itu malah mendaftarkan dirinya untuk masuk panti jompo dari saat ini, mendaftarkan supaya nanti ketika tua tidak merepotkan anak-anaknya. Ini menurut Prof Musa bagaimana, Prof? Itu soal bagaimana hubungan orang tua sama anak saja. Ya, kalau anak itu tidak menghormati dan melayani orang tuanya, dia akan mendapatkan perlakuan yang sama dari anak-anak. Jadi kalau orang tua itu nggak care dengan anak-anaknya, satu saat dia tua anak itu, maka dia pun akan dibalas oleh anaknya. Anaknya nggak care juga. Jadi tergantung orang tua itu sendiri. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya kan beberapa hari terakhir ini, saya membuka video-video mengenai rumah-rumah jompo. Iya. Rumah jompo yang ideal juga banyak. Berarti obrolan kita ini related ya, Prof? Iya, saya mencari itu rumah jompo yang memang untuk kelas-kelas yang bayar mahal. Iya. Ada yang memang ruang jompo yang memang hidupnya dari santunan. Iya. Nah, itu memang macam-macam ruang jompo itu. Tapi kalau orang itu nggak punya hubungan baik dengan anak, saya kira rumah jompo itu bagus. Iya. Tapi kalau hubungan dengan anaknya masih baik, masih dan secara ekonomis masih bisa dihidupi dari bisnis keluarganya, saya kira rumah jompo itu nggak ideal. Iya, bukan pilihan. Bukan pilihan. Ya, bukan sebuah pilihan. Jadi rumah jompo memang perlu buat orang-orang punya problem. Yeah. Problem dengan anaknya, dengan keluarganya, itu rumah jompo bagus. Tapi kalau mereka yang tidak punya program, saya kira rumah jompo bukan pilihan. Oke, apalagi kalau berbicara konteks Indonesia ya, Prof, karena ya itu tadi di Indonesia tuh bukan hal yang ini ya, Prof ya, bukan hal yang lazim saat ini, karena orang pasti akan berpikir kok orang tua dimasukkan ke panti jompo, kenapa? Oh, durhaka nih sama orang tua, kan perspektif kita di Indonesia. Tapi kalau kita melihat di negara-negara maju, bahkan ya Prof ya, di sana itu kayak udah menjadi sebuah tren ya. Jadi orang tua bahkan mereka masih muda tuh udah mendaftarkan diri ke panti jompo, dan konteksnya itu bukan lagi kalau di Indonesia seperti Prof katakan, kalau ada problem dengan keluarga, misal katakanlah demikian, atau misalkan dalam segi ekonomi bermasalah, salah satu pilihannya misal ya udah masuk ke panti jompo ya. Tapi kalau ke luar negeri malah tidak begitu ya perspektifnya. Apakah Indonesia ke depan bisa berpikir dengan gaya seperti itu, atau menurut Prof Musa baiknya Indonesia tetap dengan pola seperti ini, Prof? Saya kira Indonesia ke depan akan ke situ, akan memperbanyak rumah jompo dan makin banyak orang yang lebih manusiawi kalau masuk di rumah jompo. Kalau hubungan-hubungan antara anak sendiri sudah nggak dekat lagi, memang menghuni rumah jompo itu ideal. Karena saya sudah lihat itu perbandingan mana yang, tapi memang rumah jompo yang mahal lebih baik. Kegiatannya, fasilitasnya, kegiatannya macam-macam. Bisa terjadi kalau hubungan anak dan orang tua itu sudah tidak dekat, jalan keluarnya memang ke jompo. Betul. Bahwa saya juga jangan kita anggap bahwa itu membuang orang tua, bahkan itu lebih berbuat manusiawi. Lebih manusiawi ya, Prof. Daripada mereka dipelihara sendiri dengan keterbatasan ekonomi yang rendah, kemudian dia tidak dirawat, sakit-sakitan, dan itu tentu lebih menyedihkan. Tapi kalau di rumah jompo kan semuanya sudah terawat. Betul sekali. Kesehatannya, asupan makannya. Betul. Tinggal kita dari keluarga mana mau ikut di rumah jompo yang
dibiayai negara atau rumah jompo yang biaya sendiri. Itu tergantung aja. Tapi rumah jompo itu salah satu pilihan ke depannya lebih baik. Iya, betul. Artinya bagi yang mau menjelang pensiun saat ini atau sudah pensiun, untuk mengatasi kegalauan itu kan banyak cara ya, Prof. Maksudnya pensiun itu siapa takut, asalkan kita memang sudah melakukan persiapan sedini mungkin, sematang mungkin. Artinya jangan pernah melakukan persiapan mendadak, sekalipun harus mendadak. Tadi Prof. Musa juga memberikan sebuah win-win solution. Banyak jenis aktivitas, pekerjaan yang dapat dilakukan untuk usia-usia yang dapat dikatakan sudah manusia lanjut usia, manula begitu. Seperti tadi, kalau tidak punya kemampuan mencangkul nggak apa-apa, karena menjadi petani tidak harus mencangkul, tidak harus memegang sabit begitu ya, Prof. Tapi banyak cara untuk melakukan produktivitas atau untuk mencukupi kebutuhan finansial. Tadi juga dikatakan oleh Prof. Musa, ketika saya mengatakan bahwa hal yang berkaitan dengan finansial itu bukanlah hal yang utama, tapi sebuah hal yang urgent sekali, setiap orang butuh. Betul, Prof. Musa mengatakan begitu. Itu hal yang sangat penting, bahkan mengatakan itu hal yang utama. Tanpa ekonomi kita tidak bisa membeli apapun atau sekedar memeriksa kesehatan tadi. Bahkan Prof. Musa sendiri mengatakan untuk biaya kesehatan Prof. Musa sendiri sebulan dengan range di angka sekian digit, kan begitu, bukan kita mau pamer angka, bukan begitu kan, Prof, tapi itu fakta. Itu fakta bahwa semakin tua sebuah mobil butuh perawatan yang lebih ekstra, lebih mahal gitu. Dan ini menarik. Jadi yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu semua begitu, atau kita gitu, ketika sudah menjelang pensiun atau mau pensiun, jangan sampai kita nanti membebankan orang lain, anak-anak kita begitu, cucu-cucu kita, tapi kita juga harus betul-betul memiliki inovasi, kreativitas dari saat kita masih produktif. Karena begini, Prof, saya juga mau lagi-lagi cerita nih pengalaman ketika saya berjumpa dengan beberapa istilahnya orang-orang yang menjelang pensiun. Dulu saya pernah bekerja di bidang finansial ya, Prof. Dan kebetulan bidangnya itu yang langsung ketemu dengan yang mau menjelang pensiun. Jadi saya semacam kayak, kaget sekali, Prof. Kaget bahwa, ternyata betul ya istilah wang sinawang itu ya, Prof. Ya. Yang terlihat di depan, rumput tetangga lebih hijau, ternyata enggak juga, ternyata rumput tetangga udah rusak-rusak, kuning-kuning gitu. Ternyata, makanya tadi Prof. Musa sempat mengatakan gini ya, teman-teman, Rindi, saya kok sudah bosan dah ngelihat wajah saya gitu-gitu aja. Kenapa, Prof, jangan melihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Ternyata mungkin Prof. Musa ketika bercermin bosan nih lihat topinya ini aja, pakai baju yang ini aja. Padahal orang lain kalau melihat Prof. Musa, pengen ya seperti Prof. Musa gitu, Prof. Iya. Alhamdulillah. Pengen seperti Prof. Musa, walaupun Prof. Musa mengatakan udah bosan karena tadi uang sinawang tadi. Karena ketika saya bekerja tadi, lanjut ya, Prof, ya, yang masalah finansial tadi. Jadi kita tidak menyebutkan nama ya, Prof, ya. Jadi ketika orang tersebut menjelang pensiun kan otomatis ada SK pensiun itu ya, Prof. Anaknya ada yang masih butuh untuk biaya sekolah, masih aktif, anak-anak masih sekolah, lalu untuk biaya pernikahan anak, dan yang terjadi adalah semacam gali lubang tutup lubang, Prof. Itu yang terjadi. Dan saya ternyata hari ini berpikir ketika Prof. Musa cerita, kenapa bisa terjadi seperti itu, karena tidak melakukan persiapan sedini mungkin seperti yang Prof. Musa katakan tadi. Betul nggak, Prof? Iya, saya kira perlu dipersiapkan. Syukur kalau dia bisa menabung sejak muda untuk bekal masa pensiun. Iya. Karena kebutuhannya sangat besar. Betul. Jadi kalau itu bisa menabung dari awal sehingga jumlahnya besar, nah itu dia bisa, kalau mau hidup sendiri, dia bisa beli rumah di desa yang dia tinggali berdua, tapi cukup bagus karena dia ada uang yang dipakai. Tapi kalau nggak ada tabungan, wah semakin menderita. Jadi harus dipersiapkan sejak dia masih bekerja maksimal. Iya. Harus ada tabungan pensiun. Betul. Yang dilakukan oleh diri sendiri. Betul. Kita tidak perlu mengandalkan, ibarat kata walaupun kita punya anak yang kaya raya gitu, maksudnya sebagai anak sebagai orang tua maksudnya tidak harus bergantung kepada anak. Iya, harus. Harus punya berdiri di kaki sendiri gitu ya. Iya, harus.
Oke, ada pesan nggak Prof kepada yang mau menjelang pensiun atau yang saat ini sudah pensiun dan galau, kebetulan sedang scrolling YouTube dan menonton video kita ini supaya mereka terbakar semangatnya untuk bangkit lagi. Ada pesan nggak Prof? Yang pertama, persiapkan diri sendiri untuk menghadapi masa pensiun. Jadi tabungan, belajar skill-skill, kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar kegiatannya sekarang itu perlu dilakukan supaya ketika masa pensiun dia masih punya tabungan dan sekaligus bahan-bahan untuk memulai pekerjaan yang di luar kemampuannya selama ini. Seperti saya bikin pertanian hidroponik, itu kan saya tidak ngerti soal hidroponik dan saya nggak ngerti soal pertanian. Demikian juga pelihara kambing, pelihara ayam chopper. Itu juga dunia yang sama sekali saya nggak ngerti. Tapi itu bisa kami lakukan saat saya pensiun. Karena ada dana pensiun sekaligus punya jaringan teman-teman yang luas. Jadi kita bisa lihat saya mau berkawan dengan siapa ini untuk bekerja sama. Karena nggak mungkin usia setua saya menangani teknis ke lapangan. Jadi jaringan itu penting. Betul. Jadi jangan sia-siakan waktu kita masih muda. Pelajari banyak hal dan lakukan tabungan untuk masa pensiun. Dan sekali lagi, jangan takut pensiun. Pensiun itu tergantung pada persiapan pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita mati, supaya masa pensiun bisa menjadi awal segala-galanya, memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan, bisa dilakukan di masa pensiun. Asal sehat dan punya tabungan. Itu aja. Wah. Luar biasa teman-teman virtual hari ini, ilmu dari Prof Musa daging semua, dan semoga menginspirasi dan terinspirasi dari apa yang kita obrolkan terkait pensiun. Siapa takut? Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Yusuf Musa Ashari. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda supaya channel Prof Musa semakin jaya dan semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof. Sehat selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan.